Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Sidang di tempat sengketa lahan antara pengembang perumahan dengan tergugat ibu dan anak digelar Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Kali ini sidang dilakukan dalam agenda pemeriksaan fisik lahan sengketa seluas 1,2 hektar yang berada di dalam area perumahan. Sidang di tempat dalam agenda pengecekan objek fisik lahan digelar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Sidang digelar untuk mengetahui secara fisik objek tanah seluas 1,2 hektar yang menjadi sengketa antara pengembang perumahan selaku penggugat dengan warga sebagai tergugat yang terdiri dari ibu dan anaknya. Dalam sidang di tempat ini, Majelis Hakim meninjau langsung lokasi termasuk pengecek batas lahan yang diklaim sama-sama dimiliki penggugat maupun tergugat. Bahkan tergugat mengakui belum pernah melakukan penjualan tanah kepada pihak manapun. Muncul lagi 2020. Bukan untuk menyelesaikan, Pak, tapi ofensif, mengurung, melaporkan orang, penggelapan. Nah, sehingga itu 2020, sehingga 2021 kita masukkanlah gugatan secara perdata. Dan itu sudah sampai 2021 mulai bersidang, selesai itu di keluar putusan PK itu 2023, tetapi sampainya ke kita dari pengadilan itu di Januari 2024. Nah, Maret ke April 2024, berarti selang berapa? 2 bulan. Mereka ajukan gugatan baru kepada kita atas nama pemilik izin lokasi. Sayangnya kuasa hukum penggugat yang ikut menyaksikan sidang di tempat ini justru enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi. Tanah sengketa ini sebelumnya telah dieksekusi oleh Mahkamah Agung melalui putusan PK pada tahun 2021 yang dimenangkan warga dengan salah satu pengembang pertama. Namun pada tahun 2024 ini, dengan pengembangan perusahaan yang berbeda kembali melakukan perlawanan gugatan baru atas kepemilikan lahan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Teknologi kecerdasan buatan generatif makin berkembang mengubah masa depan lapangan kerja. Berbagai studi dan jajak pendapat perlihatkan pro kontra penggunaan AI di dunia kerja, juga kekhawatiran warga AS akan kelangsungan karir mereka. Bagaimana para profesional diaspora Indonesia menyikapinya? Canggihnya kecerdasan buatan meningkatkan kecemasan akan masa depan pekerjaan. Menurut survei YouGov tahun 2024, 36 pekerja tetap dan paruh waktu di Amerika cemas AI akan merebut pekerjaan mereka. 43% khawatir berkurangnya jumlah pekerjaan. Sementara di antara pekerja yang sudah menggunakan AI, 20% sangat khawatir risiko perubahan karir. The areas that typically are the last to get cut is the builders and the sellers. So the engineers and the salespeople within enterprise software, they're the last to get cut. Those are the highest on the totem pole. It is pretty easy for most companies to cut 10 to 15% of their employee base right now, particularly after the run in hiring that we saw over the last 2 years, and not really skip a beat. Meaning that these types of cuts would not impact their ability to grow, their ability to sell, and even their ability to innovate. So, laporan World Economic Forum menyebut 85 juta pekerjaan pada tahun 2025 akan terpengaruhi kecerdasan buatan. Bidang keuangan dan akuntansi yang ditekuni Olivia Ranakusuma 20 tahun lebih disebut sebagai salah satu yang terimbas. Setelah perusahaannya melakukan otomasi, ini pengalamannya. Setelah implementasi bot itu selesai, dengan sangat berat hati, saya itu harus menyampaikan ke dua staf saya bahwa pekerjaan mereka itu sudah nggak ada lagi karena sudah digantikan oleh bot. Ya, itu amat sangat berat. Tapi alhamdulillah perusahaan kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk mencari pekerjaan lain. Ya, jadi mereka dapat kerjaan lain di branch. Ya, tapi on the other flip side, kebaikannya adalah orang-orang yang punya keinginan, kemampuan dan minat untuk retooling themselves, karena kan mereka tahu ya pekerjaan yang rutin-rutin itu akan digantikan cepat atau lambat. Terutama yang entry level gitu ya. Terutama yang entry level seperti data entry, journal entry, invoices. Jadi mereka pada saat kita implement bot itu, kan mereka ikut projectnya, mereka belajar. Kita kerja dengan orang IT, kita kerja dengan orang teknologi. Mereka mengerti how the system work gitu ya, dan pada akhirnya orang-orang inilah yang di tim saya adalah orang yang menurut saya nantinya
akan amat sangat dibutuhkan. Mereka ngerti data, mereka ngerti sistem, mereka ngerti otomasi. Penguasaan AI sebagai satu cara menjamin kelanggengan pekerjaan juga diyakini Haris Kuncoro, arsitek di Baltimore, Maryland. Kalau bagi saya sebetulnya AI itu tidak akan menggeser pekerjaan manusia, tapi orang yang menguasai AI itu akan menggeser orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi apa? Kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Itu kan hanya 2 dimensi, itu kan hanya tampilan. Dan bagaimana sebetulnya membuat itu tuh menjadi realitas, itu test our key. Membuat pengalaman orang supaya bisa menikmati apa yang sudah dihasilkan dari AI itu test our part. Di luar kecemasan akan AI, sebagai pendatang, diaspora Indonesia sudah menghadapi banyak tantangan dalam berkompetisi dan berkarir di Amerika. Tapi kemampuan analitis dan adopsi teknologi, juga keterampilan layanan konsumen, bisa jadi strategi dalam memilih bidang karir yang beresiko lebih rendah tergusur kecerdasan buatan. Dari Washington DC, Aryatna Budianto dan tim VOA. Band metal berhijab asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot, baru saja mencatat sejarah di salah satu festival musik terbesar di dunia. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda dari VOA Entertainment. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Ada berita keren sekali nih, band metal berhijab Indonesia Voice of Baceprot baru saja mencatat sejarah di salah satu festival terbesar di dunia. Band metal dengan personel berhijab dari Indonesia, Voice of Baceprot, yang terdiri dari basis Widi Rahmawati, vokalis dan gitaris Firda Marsha Kurnia, dan drummer Siti Aisyah, menoreh sejarah sebagai musisi Indonesia pertama yang tampil di salah satu festival musik terbesar di dunia, Glastonbury Festival di Inggris. Bagi Voice of Baceprot, Glastonbury merupakan panggung terbesar mereka, jauh dari kampung halaman di Garut, Provinsi Jawa Barat. Bebannya itu gede banget gitu, karena kan udah bukan lagi nama VOB yang diangkat nama personal kita, tapi juga nama negara, ya, negara Indonesia gitu. Selain itu, band ini juga sempat tampil di venue ikonik, sebuah gedung pertunjukan bergaya Victoria yang dibangun tahun 1884, The Dome di kota London. Meski popularitasnya secara internasional sebagai satu-satunya band metal yang berhijab semakin dihargai, Voice of Baceprot masih menghadapi stigma di luar negeri dan di tanah air. Kita kan bawain musik metal nih, terus di kampung terutama kan suka dianggap kalau musik metal itu musik setan gitu, gak cocok dimainin sama perempuan apalagi kita berhijab. Walaupun begitu, para fans tetap mendukung band ini. Menurut saya malah di zaman yang sekarang tuh kan emang perempuan kan udah lebih banyak yang berhijab juga ya. Jadi untuk metal berhijab tuh justru bagus gitu. Maksudnya berhijab bukan berarti jadi penghalang buat main musik apapun. Setelah tour di Inggris ini, Voice of Baceprot akan menggarap album baru serta berencana membangun sebuah komunitas dengan calon musisi-musisi muda Indonesia. Kita nanti bikin komunitas, kita bikin gerakan di situ. Terus kayak untuk Baceprot yang mungkin belum punya kerjaan juga nanti kita akan bikin semacam usaha kecil-kecilan yang bisa mereka kelola. Terus nanti di ruang itu juga kita maunya memberdayakan komunitas di sana. Gokil, keren sekali. Kita tunggu ya albumnya. Oke, masih ngebahas tentang rock band dari Indonesia. Kali ini Reality Club baru saja tampil di radio show terkenal Audio 3. All the way from Jakarta, Indonesia. We got Reality Club in the building. We are in Audio 3. We're gonna do a live session at Audio 3. Saat tur untuk pertama kalinya di Amerika Serikat dan Kanada, band indie rock dari Indonesia, Reality Club, sempat merekam penampilan live untuk record label khusus artis-artis indie, Audio 3, di kota Chicago. Mereka membawakan 6 lagu hits mereka, termasuk Am I Bothering You, Audio 3, Am I Bothering You, dan Anything You Want. You can call me anything you want. It made us want to like do a live recording for like a new song or something. I don't know, but hopefully we could come back maybe for our album tour. Pertunjukan plus interview sepanjang 40 menit untuk Audio 3 sudah bisa dinikmati di YouTube
serta streaming service lainnya seperti Spotify, Apple Music, dan Amazon Music. Selain itu, band ini juga akan tampil di beberapa venue di Indonesia sepanjang bulan Juli, termasuk pertunjukan debut mereka di Festival We The Fest. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.